Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dakwah Tanpa Batas. Dan di video ini akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terlihat jelas bagaimana beliau menyiapkan Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinannya. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat maghrib bersama mereka. Pada saat itu, beliau membaca surah Al-Mursalat. Pada waktu Isya, sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Bahkan beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh pingsan hingga beliau tidak mampu pergi ke masjid. Tidak lama setelah bangun, beliau bertanya lagi, apakah orang-orang telah sholat? Dijawab lagi, belum, sebab mereka menunggumu, wahai Rasulullah. Pada waktu itu, orang-orang masih terdiam di masjid, menanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat Isya. Setelah sadar tidak sanggup lagi untuk berangkat ke masjid, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menjumpai Abu Bakar, meminta Abu Bakar agar menjadi imam salat. Abu Bakar sadar bahwa suaranya pelan, sehingga Abu Bakar minta Umar untuk menjadi imam salat. Wahai Umar, majulah engkau menjadi imam salat. Tapi Umar berkata, engkau lebih berhak untuk menjadi imam. Sejak saat itu, Abu Bakar menjadi imam salat sampai beberapa hari. Aisyah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kondisi tubuhnya mulai baikan, sehingga beliau mencoba berangkat ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang laki-laki yang salah satunya adalah Abbas. Beliau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Ketika Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar bersiap-siap untuk mundur, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya, dan beliau memerintahkan kepada 2 orang yang memapahnya tadi agar mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dalam posisi duduk. Pada kesempatan lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran ketika sholat tidak diimami oleh Abu Bakar. Abdullah bin Zam'ah mengisahkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal mengumandangkan azan, kemudian bersabda, perintahkan agar seseorang menjadi imam kaum muslim. Kemudian Abdullah bin Zam'ah keluar dan bertemu dengan Umar. Sementara saat itu Abu Bakar tidak terlihat. Karenanya Abdullah bin Zam'ah berinisiatif meminta Umar menjadi imam salat. Bangkitlah wahai Umar dan majulah engkau menjadi imam salat. Maka Umar berdiri dan mulai bertakbir. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara Umar yang terkenal dengan suaranya yang keras, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Abu Bakar?" Sesungguhnya Allah dan kaum muslim tidak akan rela melihat hal ini. Sesungguhnya Allah dan kaum muslim tidak rela melihat hal ini. Orang-orang kemudian mencari Abu Bakar sampai akhirnya beliau datang setelah Umar selesai melaksanakan sholat. Lalu sholat jamaah diulang kembali dengan diimami oleh Abu Bakar. Melihat hal tersebut, Umar berkata kepada Abdullah bin Zam'ah, "Celakalah engkau, wahai putra Zam'ah. Apa yang telah engkau perbuat terhadapku? Demi Allah, aku mengira apa yang engkau perintahkan tadi adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku tahu itu bukan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan pernah berani menjadi imam sholat." Abdullah bin Zam'ah menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilihmu. Namun karena aku tidak melihat Abu Bakar, maka engkaulah yang kuanggap lebih berhak untuk menjadi imam sholat kita." Riwayat lain menguatkan kesan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat menghendaki Abu Bakar untuk menjadi pengganti dirinya sebagai imam sholat bagi kaum muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-A'mash bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Bilal mengumandangkan azan ketika waktu sholat sudah tiba. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, المدينة perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam bagi para jamaah. بحجارة من سجيل كسرت كل الآمال. Mendengar perintah tersebut, ada di antara istri beliau yang berkata kepadanya, من الله sesungguhnya Abu Bakar seorang yang mudah nangis. لنا كيف كانت القلوب تجتمع في وجه كل Dikhawatirkan ia tidak dapat menggantikan posisimu sebagai imam sholat. الطير كان عالي. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kembali perintahnya dan mereka kembali memberi jawaban yang sama hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sampai 3 kali sambil berkata kepada para istrinya, تطلت في sesungguhnya kalian sama saja dengan perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. ما أفلى قصة تروي لنا كيف كانت الغلوب. Perintahkan Abu Bakar agar menjadi imam sholat. نشتعس منا. Setelah Abu Bakar berdiri menjadi imam bagi orang-orang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakitnya sedikit lebih ringan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut pergi ke masjid dengan langkah perlahan dan dipapah oleh 2 orang laki-laki. Melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar kembali bersiap mundur dari posisi imam, tapi kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Dan selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk di samping Abu Bakar. Insya Allah, dengan izin Allah, kisah tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.